Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam perkuliahan secara online. Pada kesempatan ini kita akan melangsungkan kuliah tentang patologi. Untuk mempelajari patologi, kita perlu melihat kembali struktur atau organisasi fungsional komponen tubuh manusia. Bisa diperhatikan pada gambar yang ada di depan. Jika dipilah komponen tubuh manusia berdasarkan fungsinya, dibagi menjadi beberapa tingkatan. Dari tingkat yang paling besar, yakni organisme atau manusia itu sendiri. Kemudian tingkat di bawahnya, bahwa tubuh manusia itu terdiri atas berbagai macam sistem tubuh. Ada sistem pernapasan, ada sistem pencernaan, ada sistem saraf, dan sebagainya. Kemudian di bawahnya lagi, satu sistem tubuh meliputi berbagai organ penyusunnya. Misalnya sistem pencernaan terdiri atas organ yang ada di saluran cerna bagian atas, dari mulut, kemudian esofagus, kemudian lambung, kemudian organ-organ di sistem pencernaan bagian bawah. Satu dengan yang lainnya saling bekerja sama, saling diperlukan untuk menjaga kelangsungan fungsi sistem organ tersebut. Kemudian di tingkat di bawahnya, organ terdiri atas jaringan-jaringan. Bisa diperhatikan misalkan satu organ lambung. Jika diperhatikan komponen penyusunnya, lambung terdiri atas beberapa jaringan. Ada 4 jaringan dasar yang menyusun organ, jaringan epitel yang melapisi dinding dalam lambung, kemudian jaringan ikat yang menjembatani, yang mengikat antara komponen jaringan satu dengan yang lainnya. Selain itu, jaringan saraf yang mempersarafi lambung, dan yang terakhir jaringan otot. Keempat komponen jaringan tersebut umum dijumpai pada berbagai organ. Kemudian jaringan itu sendiri disusun oleh jenis sel yang sama. Jaringan adalah kumpulan dari sel yang memiliki fungsi dan struktur yang sama. Misalkan jaringan saraf terdiri atas sel-sel saraf yang memiliki fungsi yang sama, yakni menghantarkan impuls listrik misalnya. Kemudian di bawah jaringan disusun oleh komponen sel. Sel inilah yang menjadi unit kehidupan terkecil pada tubuh manusia. Fungsi-fungsi kehidupan paling kecil dijumpai pada unit ini, yakni di tingkat sel. Setelah itu, sel tersebut jika dilihat penyusunnya dapat didapatkan disusun oleh komponen-komponen bahan kimia. Sel mengandung air, mengandung ion, mengandung makromolekul, gula, lemak, protein, mengandung mikromolekul, dan lain sebagainya. Dan yang paling kecil adalah atom atau molekul tadi. Dengan memperhatikan organisasi fungsional tubuh ini, kita bisa memahami antara komponen yang paling kecil di tingkat kimia sampai
ke komponen yang paling besar di atasnya, satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi. Apabila ada kerusakan kimia atau perubahan kimia dalam sel, maka fungsi kehidupan sel terganggu. Sel menjadi sakit. Jika sel yang sakit itu jumlahnya banyak, maka bisa mengganggu fungsi jaringan yang disusun oleh sel-sel tersebut. Jika suatu jaringan mengalami kerusakan atau mengalami gangguan, maka organ yang disusunnya akan mengalami gangguan fungsi. Jika organnya mengalami gangguan fungsi, maka sistem tubuh akan mengalami gangguan. Selanjutnya, apabila sistem tubuh mengalami gangguan, maka manusianya mengalami gangguan, timbullah penyakit. Jadi sakitnya itu mulainya di tingkat ini, di bagian bawah sini. Sakitnya tuh di sini. Patologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakit, proses-proses penyakit yang meliputi etiologi, patogenesis, komplikasi, prognosis, dan itu yang dipelajari adalah proses-proses perubahan atau proses yang terjadi di berbagai tingkat ini. Dari tingkat yang terkecil sampai yang terbesar. Misalnya, ada perubahan kimia dalam lambung, sel-sel epitel lambung, terjadi peningkatan asam lambung, maka ada beberapa sel epitel lambung mengalami kerusakan, sehingga jaringan epitel di dinding lambung akan mengalami kerusakan, muncullah luka di sana. Adanya luka, timbul peradangan, terjadilah gangguan fungsi lambung, terjadi nyeri di lambung, terjadilah gangguan pencernaan, sistem pencernaan terganggu, manusianya menjadi sakit, yang disebut sebagai sakit MAH, sakit gastritis. Itu sebagai contoh bahwa adanya gangguan di tingkat yang paling dasar bisa mengganggu ke tingkat yang di atasnya. Baik, untuk memahami lebih lagi tentang bagaimana sel itu menghadapi berbagai gangguan, perlu terlebih dahulu kita mengenal komponen-komponen dari sel. Bisa diperhatikan pada setiaan berikut ini, tampak secara skematis ini adalah gambar sel yang dibelah. Sel terdiri atas beberapa komponen. Dari yang paling tengah ini disebut sebagai nukleus, di mana di sana bisa dijumpai adanya DNA, materi genetik yang bisa mengkode berbagai protein untuk keperluan kehidupan sel. Ada nukleolus atau anak inti di bagian tengahnya. Kemudian diliputi oleh membran inti. Di luarnya ada retikulum endoplasmik. Di sini mengandung ribosom. Ribosom ini tempat translasi atau mengubah komponen genetik untuk diterjemah menjadi protein. Kemudian berada di dekatnya adalah aparatus Golgi. Di sini protein yang baru saja dihasilkan dimatangkan. Kemudian ada lagi organel yang lainnya, yakni mitokondria. Mitokondria inilah yang menyediakan, yang mensuplai energi yang berupa ATP, adenosin trifosfat, untuk berbagai keperluan di seluruh bagian sel. Komponen yang lainnya adalah lisosom. Lisosom ini berisi enzim-enzim atau bahan-bahan aktif yang bisa merusak, yang bisa digunakan untuk menghancurkan sesuatu. Misalkan kalau ada kuman masuk, bisa dihancurkan di lisosom. Atau kalau ada bahan-bahan organel atau untuk mendaur ulang organel yang sudah rusak, bisa menggunakan lisosom. Kemudian berada di antaranya adalah rangka sel yang memberikan bentuk atau struktur bagi sel, disebut sebagai sitoskeleton. Dan
Sel ini dibungkus oleh membran sel. Membran sel termasuk bagian dari komponen dari sel. Kita akan membahas beberapa fungsi dari komponen-komponen sel ini. Yang pertama adalah membran sel. Membran sel ini fungsi penting untuk menjaga keutuhan sel. Apabila membran selnya pecah, rusak, robek, maka organel sel akan berhamburan keluar dari dalam sel. Sel mengalami gangguan dan mengalami kematian. Fungsi yang lainnya adalah untuk berkontak dengan lingkungan luar. Membran sel memiliki reseptor yang bisa untuk menerima sinyal dari luar, atau bisa untuk tempat keluar masuk zat. Misalkan nutrisi masuk ke dalam sel akan melalui membran sel terlebih dahulu. Atau sebaliknya, produk sel dikeluarkan dari dalam sel melalui membran sel. Atau untuk membuang sampah metabolisme, misalkan CO2 dikeluarkan dari dalam sel keluar, atau mengeluarkan ion-ion tertentu. Apabila membran sel mengalami gangguan, maka fungsi-fungsi penting tadi mengalami gangguan, sehingga timbullah kerusakan pada sel, timbullah sakit pada sel. Dengan demikian, salah satu yang bisa membuat sel sakit atau sel mati adalah kerusakan pada membran sel. Bisa diperhatikan pada gambar di depan. Ini adalah skematis membran sel. Ada berbagai fungsi di sana. Misalnya di sini ada kanal untuk memasukkan zat dari dalam keluar atau dari luar ke dalam, atau melalui pelipatan ke dalam, atau untuk menerima sinyal dari luar. Ada protein, ada hormon menempel pada reseptor kemudian memunculkan sinyal ke bawahnya. Atau untuk memasukkan kuman, memakan kuman, melakukan fagositosis, atau untuk melewatkan zat, misalkan di sel epitel usus, bahan makanan diserap melalui mekanisme ini untuk transitosis. Bahan-bahan dimasukkan kemudian dipindahkan ke bagian sisi yang lainnya dari sel. Atau mengeluarkan zat dari dalam sel keluar melalui eksositosis. Banyak fungsi penting dari membran sel ini yang bisa dilihat pada gambar. Secara skematis, membran sel terdiri atas komponen dua lapis fosfolipid. Fosfat itu yang bulat ini, sedangkan yang lipid itu yang seperti cacing ini yang berekor ini. Fosfat itu suka dengan air, lipid tidak suka dengan air, sehingga dia akan mendekat antara komponen lipid atau asam lemak satu dengan yang lainnya, sehingga terbentuklah membran yang memisahkan antara dunia dalam sel dengan dunia luar sel. Berada di antaranya ada komponen gula atau komponen protein. Ini adalah komponen protein. Ada yang menembus membran, ada yang di permukaan dalam membran sel, dan ada yang di permukaan luar. Masing-masing memiliki fungsi seperti yang dijelaskan pada skema yang sebelumnya. Ada yang bisa sebagai kanal, ada yang bertugas untuk menerima informasi dari luar sebagai sensor dan seterusnya, sebagai reseptor dan seterusnya. Berikutnya, organel yang tidak kalah penting adalah mitokondria. Mitokondria ini organel yang bertugas untuk menghasilkan energi berupa ATP. Manusia makan karbohidrat, misalkan makan nasi. Nasi akan diubah menjadi glukosa. Glukosa akan dipecah, dioksidasi, dibakar menjadi energi. Energi tersebut berupa ATP. Nah, ATP ini sebagai alat tukar atau mata uang untuk energi. Ketika suatu enzim atau komponen sel
tertentu memerlukan energi, itu bisa diperoleh dari ATP, adenosin trifosfat. Cara menggunakannya dengan melepas fosfat dari ATP. Begitu adenosin trifosfat lepas satu fosfatnya menjadi adenosin difosfat, keluarlah energi, dan energi tersebut digunakan untuk aktivitas sel. Jadi proses pembentukan energi berada di ATP ini. Untuk membakar bahan-bahan makanan tadi diperlukan oksigen. Apabila terjadi gangguan di mana tidak cukup oksigen, maka mitokondria tidak cukup menghasilkan ATP, sehingga seluruh aktivitas sel akan terganggu karena kurang energi. Timbullah kematian pada sel. Selain itu, di dalam mitokondria terdapat protein atau komponen-komponen yang bisa berefek kalau itu keluar. Misalkan sitokrom C, sitokrom C ini berada dalam mitokondria, tidak boleh keluar. Kalau keluar, dia akan mengaktifkan proses kematian sel yang disebut sebagai apoptosis. Nanti kita akan bahas tentang itu. Organel sel yang lainnya yang tidak kalah penting adalah inti sel. Di inti sel mengandung materi genetik. Apapun komponen sel, sebagian besar itu dikode melalui materi genetik yang ada di inti sel, yang ada di DNA. Enzim-enzim di dalam sel cetakannya ada di DNA. Struktur sel juga ada di DNA cetakannya. Ini sebagai dasar bahwa inti sel ini fungsinya penting, bisa sebagai cetakan untuk membentuk komponen sel, struktur sel, maupun enzim. Perlu diketahui, semua aktivitas sel itu diatur oleh enzim. Nah, enzim ini dicetak dulu dari DNA. DNA diterjemah jadi mRNA, kemudian dibawa ke ribosom, diterjemah jadi protein. Apabila terjadi kerusakan pada inti sel, misalnya pada sel sperma atau sel ovum, dan kerusakan inti sel tersebut rusaknya berat, terjadi berbagai kerusakan besar pada DNA atau kromosom, maka dampaknya adalah bila itu terjadi fertilisasi, maka terjadi kegagalan fertilisasi. Atau kalau sudah sempat mengalami fertilisasi, bisa mengalami keguguran. Timbullah gangguan pertumbuhan yang sifatnya fatal pada hasil fertilisasi. Ini membuktikan bahwa inti sel itu penting. Kemudian apabila rusaknya besar tapi tidak cukup membuat sel itu mengalami kematian, maka bisa berefek terjadi gangguan pembentukan organ. Terjadilah cacat lahir, atau bila kerusakannya lebih ringan lagi, timbullah risiko mengalami penyakit. Bisa berupa penyakit keturunan atau kerentanan terhadap penyakit tertentu. Dan ini sumbernya adalah kerusakan pada inti sel tadi. Jika terjadi pada sel sperma atau sel ovum. Bagaimana jika kerusakan inti sel itu terjadi pada sel manusia atau sel tubuh? Jadi sudah terbentuk manusia, kemudian ada beberapa sel tubuh yang mengalami kerusakan inti. Apa yang terjadi? Kemungkinannya yang pertama, bila kerusakan itu cukup berat, maka sel akan mati.
sel tidak mampu menghasilkan tadi enzim, tidak mampu menghasilkan struktur sel, atau bisa juga muncul perubahan sifat sel, sel menjadi membelah diri tidak terkendali, bisa menyebar kemana-mana, tumbuh berlebihan, muncullah kanker. Dan itu dasarnya adalah adanya kerusakan atau gangguan pada nukleus inti sel. Sekali lagi, inti sel itu penting. Organel sel yang lainnya yang juga penting adalah lisosom. Bisa diperhatikan pada gambar, lisosom itu yang ditunjuk oleh ini, yang berwarna kuning ini. Ini mengandung bahan-bahan yang bisa merusak. Bahkan kalau bocor bisa merusak sel itu sendiri. Ini berfungsi untuk menghancurkan sesuatu. Misalkan kalau ada kuman masuk di fagosit, nanti akan bertemu dengan lisosom, di sini kuman akan dihancurkan. Atau kalau ada organel, nah organel ini mengalami kerusakan, didaur ulang dengan cara dihancurkan di lisosom. Proses memakan atau menghancurkan komponen sel sendiri disebut sebagai autofagi atau memakan diri sendiri. Nah, ini apabila mengalami kerusakan, ini bisa merusak sel. Misalkan lisosomnya pecah, bocor dari membran pembungkusnya, sel akan mengalami kerusakan karena akan dirusak oleh enzim-enzim yang ada atau komponen bahan aktif yang ada di dalam lisosom itu. Atau bahkan kalau pecah keluar, lisosomnya bisa merusak jaringan sekitar. Barangkali pernah melihat nanah. Nanah itu adalah kerusakan dari sel-sel neutrofil. Di sana banyak lisosom yang ikut bocor, terjadilah kerusakan jaringan. Salah satu penyebab kerusakan tersebut adalah karena bocornya lisosom dari neutrofil, timbullah kerusakan jaringan. Bubur jaringan yang berwarna kuning tadi itu salah satunya karena lisosom. Komponen sel yang lainnya adalah proteasom. Ini komponen yang khusus untuk mencerna atau menghancurkan protein. Misalkan ada protein yang salah cetak atau yang sudah berusia tua, banyak yang rusak, nah nanti akan bisa didaur ulang oleh proteasom dengan cara ditempel oleh ubiquitin, kemudian dihancurkan oleh proteasom. Nah, apabila banyak protein-protein yang salah bentuk, misalkan oleh karena infeksi atau banyak racun masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam sel, banyak protein yang rusak, dan ini bisa terakumulasi di dalam sel. Sel bisa stres, timbullah kematian sel melalui jalur apoptosis. Baik, dari sekian komponen sel tadi, kalau mengalami gangguan, sel bisa sakit. Nah, ketika sel sakit itu, sel ketika menghadapi stres, sel akan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Namun apabila stresnya itu terjadi berlebihan, kemampuan adaptasi sel terbatas, stres tadi terlalu berat, sel tidak lagi mampu beradaptasi, maka timbullah cedera pada sel. Ketika penyebab stres pada sel atau gangguan pada organel sel tadi segera hilang, maka sel bisa kembali semula. Kembali semula ini disebut sebagai cedera yang sifatnya reversible, bisa kembali semula. Namun apabila sel cedera semakin berat stresnya atau penyebab kerusakannya semakin berat, tak mampu lagi beradaptasi, muncullah kerusakan yang sifatnya irreversible, di mana sel akan mati. Matinya bisa melalui dua cara, melalui nekrosis atau melalui apoptosis. Berikut ini adalah tabel yang
menjelaskan berbagai jenis respon sel terhadap berbagai stimulus. Misalnya adanya peningkatan kebutuhan, adanya stimulasi oleh hormon, faktor pertumbuhan akan memunculkan respon berupa hiperplasia atau hipertrofi. Adanya stimulus berupa penurunan suplai nutrisi pada sel muncul berupa perubahan berupa atrofi. Apabila ada iritasi fisik atau kimia yang berlangsung secara kronis, sel bisa berubah, bisa mengalami adaptasi berubah menjadi berbentuk yang lain, disebut sebagai metaplasia. Apabila sel kekurangan suplai oksigen atau karena adanya bahan-bahan kimia yang bersifat merusak atau infeksi, sel bisa cedera, bisa berlangsung cepat atau akut, bisa sementara. Kerusakannya bisa reversible, bisa berupa pembengkakan sitoplasma atau adanya timbunan lemak di dalam sel. Atau bila kerusakannya berat sampai menimbulkan kerusakan DNA atau organel sel penting yang lainnya, sel mengalami kematian yang sifatnya irreversible berupa nekrosis atau apoptosis. Bisa juga ada perubahan metabolik pada sel yang menimbulkan gangguan metabolisme dan timbunan metabolit di dalam sel. Baik, berikut ini kita akan mulai membahas tentang berbagai cedera pada sel dan respon adaptasinya. Bisa diperhatikan di depan, ini adalah gambaran organ jantung. Yang ada di tengah ini adalah organ jantung yang normal. Dan yang di atasnya ini adalah sel otot jantung. Sel otot jantung itu sitoplasmanya bercabang seperti ini. Inti selnya ada di sini, yang berwarna biru ini. Apabila sel atau jantung mengalami stres, misalkan pada keadaan tekanan darah yang tinggi, jantung berupaya memompa dengan kekuatan yang lebih. Sel-sel otot jantung bekerja ekstra, timbullah mekanisme adaptasi terhadap stres tersebut. Yang terjadi adalah sel otot jantung menjadi membesar. Dihasilkanlah protein-protein untuk memperkuat mekanisme kontraksi sel otot jantung ini. Dan jika dilihat pada organnya, bisa diperhatikan tampak ada penebalan otot jantung. Ini adalah salah satu bentuk respon terhadap stres. Respon sel terhadap stres. Terjadi perubahan. Kalau yang ini adalah perubahan ukuran. Apabila ini berlangsung lama dan berat, bahkan ada gangguan suplai oksigen, sedangkan kita tahu oksigen itu diperlukan untuk pembentukan energi, maka sel bisa mengalami gangguan fungsi, gangguan metabolisme. Bisa diperhatikan ini selnya banyak timbunan sisa-sisa metabolit. Terjadi pada akhirnya kematian sel karena tidak mampu lagi menghadapi stres tadi yang terlalu berat tadi. Kalau yang ini, jika tekanan darahnya kembali normal, sel bisa kembali semula normal lagi. Tapi kalau yang ini sudah mati, tidak bisa lagi tumbuh lagi. Bisa diperhatikan pada gambar di bawah, ini adalah otot jantung. Ada zona yang berwarna hitam, ini adalah zona di mana jaringannya mati. Sel-sel otot jantung mengalami kematian di sana. Dan di bagian yang lain ini berwarna lebih pucat, ini adalah sisa dari kematian sel otot jantung atau jaringan otot jantung mengalami kematian, kemudian digantikan oleh jaringan ikat atau jaringan parut. Kita akan membahas adaptasi sel. Ada 4 mekanisme. Yang pertama hipertrofi, yang kedua hiperplasia, yang ketiga atrofi, dan yang keempat metaplasia. Baik, yang pertama hipertrofi. Bisa dilihat apa ini yang ada di gambar? Ini adalah gambar adanya pembesaran perut. Kira-kira apa yang besar itu?
yang membesar adalah rahim. Jadi terjadi pembesaran ukuran rahim, dalam hal ini pembesaran ukuran sel otot rahim di lapisan miometrium. Terjadi pembesaran sel otot polos di rahim. Dan jika dibandingkan, bisa diperhatikan pada gambar yang sebelah kiri ini adalah rahim yang sedang dalam posisi dalam keadaan hamil, dan ini yang dalam keadaan normal. Ukurannya jauh sekali. Kalau yang normal sebesar telur, ini bisa 40 kali lipat ukurannya. Kok bisa besar? Itu adalah respon terhadap stimulus, bisa berupa hormonal. Misalkan pada ibu hamil terjadi peningkatan hormon estrogen, dan itu merupakan stimulus bagi sel untuk berubah. Yang terjadi adalah sel mengalami pembesaran ukuran. Kalau dilihat di mikroskop seperti ini gambarannya. Ini adalah kumpulan sel-sel otot polos yang menyusun lapisan miometrium di rahim. Yang warna ungu-ungu ini adalah inti selnya, dan yang lebih pink kemerahan ini adalah sitoplasmanya, tampak kecil-kecil ukurannya. Begitu terjadi kehamilan, peningkatan hormon estrogen, terjadi pembesaran ukuran sel. Kita bisa lihat ini adalah inti selnya, ini sitoplasmanya besar, kurang lebih 40 kali lipat ukurannya. Terjadi hipertrofi. Jadi hipertrofi adalah pembesaran ukuran sel. Apa yang besar di sana? Apa yang bertambah? Yang bertambah di sini adalah otot-otot atau komponen untuk kontraksi pada sel. Kenapa dibuat besar? Barangkali ini dalam rangka untuk nantinya membantu proses persalinan, di mana saat proses persalinan dibutuhkan kontraksi yang kuat untuk memeras atau memompa keluar bayi atau janin, sehingga janin bisa dilahirkan dengan baik. Untuk itu dipersiapkan dengan memperbesar kiri. Contoh yang lainnya adalah hipertrofi pada sel otot di rangka. Tadi di otot polos, ini di otot rangka. Sama dengan adanya stimulus, misalkan pada otot rangka stimulusnya berupa beban, adanya stres beban, dan itu berulang, ditambah dengan stimulasi hormon, misalkan pada laki-laki hormon testosteron terjadi peningkatan, maka stimulus tadi akan memunculkan perubahan pada sel otot rangka, terjadi pembesaran ukuran, terjadi hipertrofi otot. Apa yang bertambah? Yang bertambah adalah sel otot tadi menghasilkan lebih banyak protein kontraksi untuk kontraksi. Mitokondrianya semakin bertambah dan retikulum sarkoplasma untuk proses kontraksinya bertambah. Jadi organel otot rangka ini mengalami pembentukan yang bertambah. Timbullah pembesaran ukuran sel otot, dan akan tampak secara makroskopis terjadi pembesaran organ otot. Kenapa itu bisa terjadi? Ya. Kita bisa lihat pada skema yang ada di depan. Ini adalah sel otot. Sel otot itu rupanya punya sensor atau reseptor mekanik. Kalau ada regangan, ada perubahan akibat peregangan, maka akan muncul sinyal ke dalam sel. Sel akan merespon dengan memproduksi banyak protein untuk kontraksi. Kemudian respon yang lainnya terhadap adanya hormon pertumbuhan, hormon testosteron juga sama akan menunjukkan respon peningkatan produksi protein. Bahkan sel otot akan menghasilkan hormon untuk dipakai memicu dirinya sendiri, misalkan hormon pertumbuhan. Harapannya adalah dengan peningkatan produksi protein ini otot semakin kuat dalam
menghadapi stres tadi, untuk adaptasi terhadap stres beban tadi pada misalkan binaraga tadi, sehingga terjadi pembesaran ukuran pada sel otot rangka. Mekanisme adaptasi berikutnya adalah hiperplasia. Berbeda dengan hipertrofi, kalau hipertrofi itu pembesaran ukuran, kalau hiperplasia adalah pertambahan jumlah sel. Jadi selnya membelah, bertambah jumlahnya, sehingga terjadilah pembesaran organ. Hiperplasia ini bisa karena proses fisiologis, proses yang normal, misalkan akibat pengaruh hormon pada keadaan kebutuhan yang meningkat, atau dalam rangka kompensasi untuk memenuhi kebutuhan tubuh, atau proses penyakit, misalkan pada keadaan kelebihan hormon, misalkan seorang wanita yang kelebihan hormon estrogen, maka terjadi pertumbuhan berlebihan pada lapisan endometrium di rahim. Atau karena stimulasi oleh kuman, misalkan virus papiloma, akan menimbulkan peningkatan jumlah sel di kulit, timbullah benjolan di kulit yang kita sebut sebagai kutil. Dan ada jenis papiloma tertentu, virus papiloma tertentu yang bisa menimbulkan kanker pada epitel kulit. Berikut inilah contoh mekanisme hiperplasia. Misalkan ini pada kasus seorang donor hati. Ada seseorang yang mengalami sakit hati, hatinya mengalami kerusakan, sehingga ada keluarganya yang mendonorkan hati. Jadi hatinya diambil sebagian, ditanam ke yang sakit ini. Yang terjadi adalah organ hati yang dipotong ini lama-lama akan mengalami proliferasi, akan ada sel-sel yang membelah, sehingga jumlah selnya bertambah. Setelah beberapa waktu, ukuran hati akan kembali normal ke ukuran sedia kala, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Terjadilah hiperplasia pada sel hati. Jadi misalkan ini pada donor, hati yang hilang akan bersemi kembali. Nah, pada resipien dengan diberikan hati, hati yang sudah rusak bisa tumbuh kembali. Kalau ini yang contoh yang patologis, pada keadaan kelebihan hormon secara patologis bisa menimbulkan pertumbuhan berlebihan pada lapisan endometrium, sehingga bisa memunculkan peningkatan menstruasi. Jadi menstruasinya, perdarahannya berlebihan, timbullah penyakit karena hiperplasia atau kelebihan atau sel akibat stimulasi hormon yang ada di sini. Ini contoh yang kutil tadi. Ini adalah kutil itu karena infeksi virus. Virus menginfeksi di lapisan kulit, di sel-sel epitel kulit, epitel squamosa, di lapisan basal. Virus akan mensabotase sel-sel ini sehingga sel-sel ini bisa membelah diri lebih banyak. Timbullah peningkatan jumlah sel epitel di kulit. Terjadi hiperplasia. Ini yang normal, lapisannya seperti ini. Ini yang mengalami infeksi virus, terjadi kutil tadi. Di sini jumlah selnya bertambah, lapisan selnya tebal, mengalami hiperplasia karena stimulasi oleh virus HPV. Kemudian bentuk adaptasi yang lainnya adalah atrofi. Kalau atrofi ini jumlah selnya berkurang, ukuran selnya mengecil. Atrofi bisa berupa proses fisiologis, proses normal, dan bisa pula proses patologis.
untuk yang proses fisiologis bisa dijumpai pada fase perkembangan janin, kemudian pada uterus setelah melahirkan akan kembali ke ukuran semula, terjadi atrofi pada sel otot polos di rahim. Nah, contoh atrofi yang sifatnya patologik yang merupakan penyakit bisa karena yang pertama karena penurunan beban kerja atau atrophy of disuse, gangguan gerak misalkan. Misalkan ada seseorang yang jatuh patah tulang, dipasang gips, tidak bisa digerakkan selama beberapa bulan. Begitu dibuka akan mengalami pengecilan otot mengalami pengecilan ukuran selnya. Jadi atrofi pada otot. Bisa diperhatikan di kaki ini mengalami pengecilan. Karena apa? Karena tidak digunakan, jarang digunakan. Misalkan contoh yang lainnya adalah astronot di luar angkasa, beban gravitasinya berkurang tidak seperti yang ada di bumi, sehingga stimulus untuk tulang berkurang. Apabila berlangsung lama, timbullah osteoporosis, kropos pada tulang pada astronot, jadi atrofi pada sel-sel tulang. Stimulasi gerakan, stres terkadang diperlukan untuk pertumbuhan sel atau jaringan atau organ. Atau contoh yang lainnya adalah atrofi karena kehilangan persarafan. Pada seseorang yang mengalami gangguan persarafan pada otot tertentu, maka otot tersebut mengalami atrofi. Misalnya pada kasus polio, seorang penderita polio mengalami gangguan persarafan, misalkan pada bagian kaki, dia mengalami kelumpuhan. Lama-kelamaan kaki tersebut akan mengalami atrofi karena kehilangan persarafan. Contoh yang lain adalah seseorang yang mengalami stroke dan mengalami kelumpuhan akibat stroke tadi. Bagian yang lumpuh tadi setelah beberapa bulan akan mengalami atrofi karena kehilangan persarafan. Berikutnya atrofi karena penurunan suplai darah. Bisa diperhatikan ini adalah gambaran otak pada seseorang dengan usia yang muda dengan usia yang tua. Pada usia tua tampak terjadi pengecilan otak. Kenapa? Sel-selnya mengalami pengecilan ukuran. Kenapa bisa terjadi? Diperkirakan dengan bertambahnya usia banyak pembuluh darah yang menyempit di seluruh tubuh termasuk yang menuju otak, sehingga terjadi penurunan nutrisi, oksigenasi dan yang lain sebagainya yang menuju otak, sehingga sel-sel mengalami pengecilan ukuran, mengalami atrofi. Proses ini secara fisiologis terjadi pada seorang dengan usia yang tua. Atrofi yang lainnya adalah karena kurang nutrisi. Sudah jelas bahwa sel untuk bisa tumbuh butuh nutrisi. Bahan penyusun sel adalah karbohidrat, lemak, protein. Kalau kurang zat-zat tadi maka sel nggak bisa tumbuh besar. Terjadilah atrofi. Kita bisa lihat pada foto ini adalah contoh atrofi pada otot. Jadi kurus. Kemudian atrofi yang lain adalah stimulasi hormonal atau endokrin berkurang. Misalkan pada usia tua, hormon estrogen, progesteron tidak lagi dihasilkan pada wanita. Lama-lama organ kemanusiaannya akan mengalami pengecilan ukuran. Rahimnya akan menipis. Demikian juga yang lainnya. Payudaranya mengecil, kulitnya berkeriput karena stimulasi hormonnya berkurang. Demikian juga pada laki-laki. Kemudian atrofi yang lain adalah karena penekanan, karena desakan. Misalkan ada tumor di daerah organ tertentu, misalkan di ginjal, maka ginjal akan terdesak, lama-lama ginjal akan mengalami penekanan, terjadilah atrofi pada ginjal. Kenapa bisa terjadi demikian? Bisa jadi karena tumor tadi mendesak
mempersempit saluran atau aliran darah, terjadi desakan sehingga terjadi iskemia atau kurangnya oksigen pada organ tersebut akibat didesak oleh tumor. Sebagai contoh, akibat desakan adalah pada kasus hidrosefalus. Hidrosefalus itu adalah keadaan di mana terjadi gangguan aliran cairan otak, bisa karena sumbatan sehingga nggak bisa diserap, tertimbun dalam ruang otak, maka terjadi genangan cairan otak, lama-lama otak akan tipis. Ini otak yang normal, ini yang mengalami atrofi, terjadi penipisan otak karena desakan oleh cairan otak ini. Atau contoh yang lainnya, desakan urin pada ginjal, misalkan ada batuk di ginjal, ini organ ginjal yang normal, ada sumbatan batuk misalkan di daerah sini, maka urin tetap dihasilkan dan terkenang di sini, lama-lama mendesak organ ginjal, lama-lama ginjalnya mengalami atrofi dan pada akhirnya terjadi gangguan fungsi ginjal, terjadilah gagal ginjal. Ini pada kasus hidronefrosis misalkan demikian karena sumbatan batuk di sini misalkan. Salah satu mekanisme atrofi tampak pada slide yang ada di depan. Sel bisa mengecil ukurannya karena metabolismenya atau aktivitasnya, sintesis proteinnya berkurang. Pada keadaan kurang gizi, sel akan berupaya cari sumber energi yang lainnya. Karena kurang nutrisi dari luar, maka dia berupaya mencari yang ada di dalam sel itu sendiri. Terdapat organel-organel sel akan dimakan oleh dirinya sendiri. Timbul proses autofagi. Organel sel akan dimakan. Misalkan ada mitokondria, mitokondria akan dibungkus kemudian dimakan, dihancurkan oleh lisosom untuk didaur ulang untuk digunakan sebagai sumber energi. Maka lama-kelamaan sel akan mengecil ukurannya karena proses autofagi ini. Mekanisme yang terakhir adalah metaplasia. Metaplasia ini adalah perubahan jenis sel yang sudah berdiferensiasi ke jenis diferensiasi yang lainnya. Sel itu ada berbagai bentuk. Ada yang bentuknya pipih atau squamosa, ada yang bentuknya lonjong atau silindris, ada yang bentuknya kubus. Masing-masing bentuk tadi memiliki fungsi tertentu. Ada yang punya villi, punya silia. Misalkan pada saluran nafas, sel-sel yang epitel yang ada di dinding saluran nafas itu memiliki mikrofili yang bisa menyapu debu-debu yang menempel di saluran nafas. Apabila terjadi iritasi yang berlangsung secara kronis, misalkan pada keadaan adanya asap rokok, misalkan seseorang tersebut seorang perokok, maka lama-lama sel epitel di saluran napas tadi yang bentuknya silindris tadi tidak tahan dengan iritasi tadi, akan berubah, akan mati dan digantikan oleh jenis sel yang lebih tahan, yakni sel epitel yang bentuknya pipih, yang bentuknya squamosa. Perubahan itu, perubahan dari jenis epitel silindris menjadi squamosa tadi, menjadi pipih tadi disebut sebagai metaplasia. Atau contoh yang lainnya, misalkan di saluran ginjal ada batuk dan itu mengiritasi epitel di sana, muncullah perubahan. Atau karena defisiensi vitamin bisa juga menimbulkan metaplasia. Dan jika itu persisten, misalkan suatu saat asap rokok menghilang, epitelnya akan berubah semula menjadi epitel kolumnar atau silindris dengan ada mikrofili tadi, dengan silia tadi. Begitu ada asap rokok yang lain datang kembali, sel berubah lagi menjadi epitel squamosa yang gepeng. Kemudian hilang lagi asap rokoknya, kembali semula dan berulang-ulang. Lama-lama akan terjadi error. Perubahan tadi terganggu, muncullah
pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Timbullah kanker paru pada perokok tadi. Berikut ini adalah gambar skematisnya. Ini adalah contoh epitel di dinding saluran napas berbentuk silindris, kolumnar, melonjong ke atas, ada silianya, ada bulu-bulunya di atasnya. Begitu ada asap rokok, dia akan mati digantikan oleh sel baru yang bentuknya pipih. Ini sel gepeng atau sel squamosa. Sel epitel gepeng ini umum dijumpai pada kulit kita ini yang ada di luar ini, lebih tahan iritasi. Dengan berubah ini, dia lebih tahan terhadap asap rokok. Tapi yang terjadi adalah fili-fili ini tidak ada, sehingga tidak bisa ada mekanisme untuk membersihkan kalau ada debu dan seterusnya, sehingga penderita atau seseorang yang mengalami metaplasia di saluran cerna ini akan mudah mengalami infeksi saluran napas. Dan ini bisa error, bisa bolak-balik perubahannya, kadang bisa ke sini, bisa ke sini. Kalau error bisa muncul keganasan, bisa muncul kanker di daerah sini. Di bawah ini adalah contoh aslinya. Ini adalah epitel kolumnar, ini adalah fili-filinya, ini epitel squamosanya yang gepeng ini. Ini zona transisi perubahannya. Proses ini disebut sebagai perubahan dari kolumnar ke gepeng, ini disebut sebagai metaplasia. Baik, itu tadi kita sudah bahas tentang mekanisme adaptasi dalam rangka untuk mempertahankan diri, untuk bisa tetap hidup. Ada hiperplasi, hipertrofi, atrofi, dan metaplasia. Selanjutnya, bila stres itu berlangsung cepat, besar, melebihi kemampuan adaptasi sel, sel akan mengalami cedera yang sifatnya irreversibel berupa nekrosis dan apoptosis. Ada dua mekanisme kematian sel, nekrosis atau apoptosis. Berikut ini adalah pembahasan tentang mekanisme kerusakan sel irreversibel, yakni mekanisme nekrosis dan apoptosis. Pada tampilan yang ada di depan menggambarkan secara skematis proses kematian sel nekrosis dan kematian sel berupa apoptosis. Yang pertama, yang nekrosis, bisa diperhatikan ketika sel yang normal seperti ini bentuknya kubus menghadapi stimulus yang merusak, maka sel mengalami perubahan. Perubahan tadi tergantung bagian sel yang rusak. Kalau di membran yang rusak akan mengalami perubahan, yang awalnya mulus berbentuk kubus ini menjadi mengembang. Ada zona-zona di membran sel yang mengalami pengembangan, terjadi kerusakan membran. Kemudian organel sel juga akan mengalami perubahan, ada pembegakan mitokondria. Apabila sel tidak mampu lagi menghadapi stres yang sifatnya merusak, terjadilah pecahnya membran sel. Membran sel pecah, organel sel keluar, lisosom aktif, bocor lisosomnya, menghancurkan komponen sel sendiri, inti selnya juga akan hancur. Terjadilah kematian. Kematian ini berlangsung seketika, disebut sebagai nekrosis. Proses kematian yang berikutnya adalah apoptosis. Pada apoptosis, sel yang utuh, yang normal seperti ini, apabila ada stimulus tertentu, misalkan pada mitokondria terjadi kerusakan, akan mengaktifkan enzim-enzim yang bisa untuk merusak DNA sel dan merusak komponen sel. Terjadi aktivasi enzim perusak tadi. Timbullah keadaan di mana sel menjadi terpotong-potong. Nah, proses ini disebut sebagai apoptosis. Kalau yang nekrosis, sel yang rusak ini akan mengundang banyak sel darah putih berdatangan. Akan mengundang banyak sel darah putih datang untuk membersihkan sel-sel yang mati ini. Timbullah
proses peradangan. Kalau yang apoptosis minimal, tidak banyak sel darah putih yang datang. Berikut ini adalah contoh tampilan perubahan pada sel. Ini adalah sel tubulus ginjal berupa sel berbentuk kuboid yang menyusun lapisan dinding tubulus ginjal. Selnya berbentuk kuboid, ada fili-filinya di sini, ada brush bordernya. Begitu sel mengalami stimulus merusak, terjadi perubahan pada sel. Bisa diperhatikan di gambar yang ada di tengah, sitoplasmanya berubah, ada yang lepas sitoplasmanya, bentuk membrannya tidak utuh seperti yang ini. Ini adalah proses kerusakan. Bila berlangsung besar, berat bagi sel, atau berlangsung lama terus-menerus, sel tidak lagi mampu menghadapi itu, sel mengalami kematian. Bisa dilihat, ini adalah proses kerusakan sel ini, sel tubulus. Inti selnya menjadi menghilang, membran selnya pecah. Ini ada yang lagi gambaran yang hilang tadi. Nah, terjadi kematian atau nekrosis pada sel tubulus di ginjal. Ada beberapa bentuk kematian di sel atau di jaringan. Yang pertama, infark atau nekrosis koagulatif. Nekrosis ini berbentuk organnya masih utuh, terjadi penggumpalan atau terjaga struktur sisa sel yang mati. Misalkan ini adalah ginjal, bagian ginjal yang mengalami kematian berwarna pucat seperti ini. Kalau dilihat di bawah mikroskop tampak seperti ini. Ini adalah komponen tubulus ginjal yang sel-selnya sudah mati, tampak sisa dari sitoplasma. Inti selnya mana? Inti selnya hilang. Jadi kita bisa tahu sel itu masih hidup atau sudah rusak, sudah mengalami nekrosis dengan melihat inti selnya. Salah satunya itu. Kalau inti selnya sudah menghilang seperti ini artinya sudah mengalami kematian sel-selnya. Bisa diperhatikan. Sebagai perbandingan, di sebelah kiri bawah ini adalah sel yang hidup. Inti selnya masih ada di antara tubulus ini. Ini adalah yang menyusun tubulus. Sebagai perbandingan, yang mengalami kematian nggak ada. Berada di antaranya ini adalah sel-sel radang, sel darah putih yang berupaya membersihkan sisa-sisa sel mati tadi. Berikutnya, nekrosis yang terjadi di jaringan otak akan memunculkan respon berupa otak yang meluruh, mengalami disolusi atau mencair. Karena itu disebut sebagai nekrosis likuifaktif atau pencairan, ya, mengalami peluruhan jaringan otak. Contoh yang lainnya, di paru. Di paru akan memunculkan perubahan berupa timbunan sel-sel yang mati menyerupai keju. Karena itulah disebut sebagai nekrosis kaseosa. Jadi bentuknya putih kekuningan seperti keju. Ini adalah sel-sel yang mati. Nekrosis kaseosa misalkan pada kasus infeksi tuberkulosis di paru. Kemudian di jaringan lemak, sel-sel lemak bisa mengalami kematian. Namanya nekrosis lemak. Misalkan ada kebocoran pankreas. Kita tahu pankreas itu menghasilkan enzim lipase. Lipase diperlukan untuk mencerna lemak di makanan yang ada di usus. Nah, pada kondisi tertentu pankreas mengalami peradangan, lipasenya bocor ke rongga perut. Di rongga perut banyak jaringan lemak. Nah, jaringan lemak bisa mengalami nekrosis. Bisa diperhatikan ini adalah zona nekrosis. Dan yang warna putih-putih ini lemak mengalami kalsifikasi.
dengan garam natrik kalsium akan mengalami penyabunan, timbul sabunifikasi, muncul reaksi berbentuk sabun ini. Kemudian nekrosis yang lainnya adalah nekrosis disertai dengan timbunan bekuan darah. Misalkan ini adalah pembuluh darah. Di antara ini adalah timbunan fibrin atau bekuan darah pada proses nekrosis. Namanya nekrosis fibrinoid. Dan beberapa di antaranya adalah sel-sel darah putih. Terjadi peradangan. Contoh yang lainnya adalah nekrosis gangrenosa. Nekrosis gangrenosa ini terjadi jika disertai dengan infeksi Clostridium gangrenosa. Muncul perubahan berupa warna hitam seperti ini. Ini bisa dijumpai pada misalkan diabetes mellitus. Terjadi gangguan aliran darah, kurang oksigenasi, kemudian gangguan persarafan, gangguan metabolisme, kemudian ada infeksi kuman, muncullah gangrenosa ini. Kalau sudah nekrosis ini, maka sel-selnya sudah mati dan irreversibel, tidak lagi bisa tumbuh. Sehingga salah satu terapinya adalah dengan menghilangkan bagian yang nekrosis ini, dilakukan amputasi. Baik, dari sekian banyak nekrosis tadi, bagaimana caranya muncul nekrosis atau kematian sel? Kematian sel ya melalui kerusakan pada organel sel tadi yang sudah disebutkan pada slide yang awal tadi, yang pertama tadi. Adanya kerusakan mitokondria, kemudian adanya kerusakan membran sel, adanya kerusakan DNA atau penumpukan protein yang salah produksi, yang salah lipat, yang rusak proteinnya, atau aktivasi enzim-enzim oleh kalsium. Dan enzim-enzim tadi adalah enzim-enzim yang bisa merusak sel. Baik, selanjutnya kita bahas sedikit satu persatu tadi. Pada keadaan di mana jaringan atau sel kekurangan suplai oksigen, misalkan adanya perdarahan atau gangguan pada sistem pernafasan, misalkan pada kasus tenggelam, oksigen tidak masuk ke dalam tubuh, tidak masuk ke dalam sel, sel kekurangan oksigen, mitokondria akan kekurangan oksigen, tidak lagi bisa menghasilkan ATP yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sel. Maka yang terjadi adalah gangguan-gangguan di bagian-bagian sel. Di antaranya adalah yang pertama gangguan pompa natrium. Perlu diketahui, sel itu terjadi pertukaran natrium dan kalium. Natrium masuk ke dalam sel, kalium keluar dari dalam sel. Natrium masuk ke dalam sel akan bersama dengan air. Di mana ada natrium, air akan ikut. Ketika masuk ke dalam sel, jika dibiarkan lama-lama sel akan membengkak ukurannya, besar. Karena natrium akan membawa air. Proses selanjutnya adalah natrium yang masuk ke dalam sel akan dikeluarkan dari dalam sel melalui pompa khusus, namanya pompa NAK ATPase. Jadi pompa natrium kalium, natrium dipompa keluar, kalium dipompa masuk dengan bantuan ATP. Apabila terjadi gangguan suplai ATP, gangguan mitokondria, maka proses pompa tadi tidak terjadi, sehingga natrium masuk ke dalam sel dengan mudah tapi tidak bisa keluar, tidak bisa dipompa keluar karena kekurangan energi. Kalau natrium masuk itu tidak butuh energi, untuk mengeluarkannya butuh energi.
Sehingga natrium masuk bersama dengan air akan tergenang di dalam sel-selnya akan bengkak. Terjadi pembesaran ukuran sel. Kemudian ketika suplai oksigennya berkurang, mitokondria masih bisa menghasilkan ATP tanpa oksigen, namanya glikolisis anaerob. Tapi dengan kerugian, terjadi peningkatan produk samping yakni asam laktat. Asam laktat ini sifatnya asam, pH-nya akan turun. pH yang turun ini akan mengganggu fungsi sel atau enzim yang lainnya yang ada di dalam sel. Di samping itu terjadi penggumpalan kromatin di inti sel. Fungsi sel akan semakin terganggu. Dan ATP yang dihasilkan melalui glikolisis anaerob ini jumlahnya sedikit. Kemudian dengan berkurangnya ATP maka terjadi kerusakan ribosom. Banyak ribosom yang lepas dari retikulum endoplasmik, sehingga proses sintesis protein akan berkurang. Dengan berbagai efek ini maka bisa berujung pada kematian sel akibat kurangnya oksigenasi. Apa saja yang bisa menimbulkan kurang oksigenasi? Banyak, bisa perdarahan, apapun penyebabnya. Misalkan perdarahan di otak, stroke, timbullah kematian sel saraf melalui mekanisme ini. Atau bisa karena kurangnya atau gangguan oksigenasi akibat kerusakan atau gangguan di sistem pernapasan, misalkan tenggelam, timbul gangguan oksigenasi ke sel otak, timbullah kematian sel otak, timbullah kematian pada manusianya. Atau pada kasus kerusakan paru, misalkan infeksi coronavirus, timbullah kerusakan paru, oksigenasi ke seluruh tubuh terganggu, sama mekanismenya. Timbullah kematian sel. Berikutnya adalah kerusakan pada mitokondria. Menyambung sebelumnya, begitu oksigennya kurang atau adanya racun-racun, bahan kimia yang berbahaya bagi sel, fungsi mitokondria terganggu, pembentukan ATP berkurang. Selain ATP berkurang produksinya, terjadi peningkatan produksi oksidan atau reaktif oksigen spesies atau radikal bebas. Radikal bebas ini adalah molekul yang kehilangan satu elektron dan ini bersifat beracun, merusak. Kalau ini berlebihan jumlahnya bisa merusak organel, merusak apapun dalam sel. Terjadilah kerusakan berbagai jenis komponen sel, timbullah kematian. Kemudian mekanisme yang lainnya adalah protein-protein DNA akan bocor keluar. Di antara protein tersebut bisa mengaktifkan proses apoptosis. Terjadilah kematian akibat apoptosis. Mekanisme yang lainnya adalah masuknya ion kalsium. Kalsium itu tinggi di luar sel, di ekstraseluler. Di dalam sel ada kalsium tapi disimpan dalam mitokondria, di retikulum endoplasmik. Dan apabila terjadi gangguan oksigenasi tadi atau gangguan produksi ATP, ini bisa bocor, kalsium masuk atau bocor dari tempatnya keluar dan mengaktifkan berbagai enzim perusak. Fosfolipase aktif, jadi kerusakan membran sel. Ini akan merusak fosfolipid di membran sel. Protease jadi aktif, akan merusak protein-protein di dalam sel akibat aktivasi melalui kalsium. Endonuklease menjadi aktif, ini akan berefek merusak DNA. ATPase menjadi aktif, ini akan merusak ATP. ATP yang sudah terbentuk akan dirusak oleh ini. Terjadilah kematian pada sel. Kemudian apoptosis. Apoptosis ini bisa berlangsung melalui dua cara. Cara yang pertama adalah melalui kerusakan pada mitokondria.
atau jalur intrinsik. Mitokondria ini mengandung protein atau komponen-komponen, salah satunya adalah sitokrom C. Kalau ini bocor keluar, ini bisa mengaktifkan caspase. Caspase adalah enzim yang nantinya bisa merusak sel. Caspase mengaktifkan caspase yang lainnya. Pada akhirnya caspase yang aktif ini akan memotong DNA, memotong komponen inti sel, memotong sel. Jadi selnya menjadi terpotong-potong, mengalami kerusakan. Timbullah kematian sel. Mekanisme yang berikutnya adalah melalui tombol apoptosis. Jadi di membran sel itu ada reseptor untuk apoptosis. Ini bisa diaktifkan oleh sel darah putih. Misalkan adalah sel darah putih mendekat pada sel, kemudian memberikan sinyal pada reseptor ini, timbul aktivasi caspase. Caspase yang aktif ini akan memunculkan proses apoptosis. Dan proses ini melalui enzimatik caspase. Jadi sebetulnya sel itu memiliki mekanisme untuk mematikan diri sendiri atau mekanisme bunuh diri. Mekanisme tersebut disebut sebagai apoptosis. Mekanisme yang lain yang bisa menimbulkan apoptosis adalah penumbukan protein. Misalkan ada kerusakan DNA atau adanya radikal bebas, protein-protein bisa rusak sehingga salah bentuk, salah pelipatan, dan ini bisa menumpuk di dalam sel. Lama-lama, bila semakin banyak jumlahnya tertumpuk di dalam sel, sel bisa mengalami apoptosis. Gambaran perubahan pada sel yang lainnya adalah adanya akumulasi di dalam sel. Akumulasi tersebut bisa berupa timbunan lipid, lemak, disebut sebagai perlemakan sel, atau timbunan protein, atau timbunan glikogen, atau timbunan pigmen. Kita tahu bahwa ada sel-sel tertentu yang aktif memetabolisme, di antaranya adalah sel hati. Sebagai contoh, ini adalah sel hati yang normal. Apabila mengalami gangguan metabolisme, contohnya metabolisme lemak, maka akan bisa dijumpai adanya timbunan lemak di dalam sel hati. Perubahan ini disebut sebagai perlemakan hati. Misalnya pada kasus seorang dengan obesitas atau seorang dengan malnutrisi berat, kurang gizi berat, atau seorang dengan alkoholisme, bisa dijumpai adanya akumulasi lemak di dalam sel hati. Dan ini bila berlangsung lama, berat, bisa merusak sel hati, bisa menimbulkan kematian pada sel hati ini. Akumulasi yang lainnya adalah protein. Misalkan ada keadaan di mana ada gangguan metabolisme protein, sehingga protein yang dihasilkan di dalam sel ini tidak bisa diproses lebih lanjut dan tertimbun di dalam sel. Misalkan gangguan pelipatan protein atau gangguan transport protein akan menyebabkan timbunan protein di dalam sel. Atau misalkan adanya defisiensi enzim, jadi kurang enzim, maka terjadi penumpukan substrat, dan substrat ini akan terkumpul di dalam sel. Atau contoh yang lainnya adalah masuknya komponen yang lain ke dalam sel. Misalkan akumulasi pigmen atau bahan-bahan tertentu, misalkan zat besi akan terakumulasi di dalam sel. Berikut ini adalah contoh gambaran sel hati yang normal. Sel hati itu bentuknya poligonal, banyak segi, ada yang berisi satu inti sel, ada yang berisi dua inti sel, seperti ini. Sitoplasmanya tidak terlalu besar.
tersusun seperti ini. Kalau mengalami perlemakan, terjadilah perubahan yang bisa tampak pada gambar depan. Tampak ada bulatan-bulatan putih, ini adalah lemak yang ada di sitoplasma sel hati. Bisa dilihat bedanya dengan yang tadi. Ini adalah proses perlemakan hati. Terjadi timbunan lemak di dalam sel hati. Dan pada akhirnya bisa menimbulkan kematian sel hati. Ini contohnya yang hitam-hitam kecil-kecil ini adalah sel radang, sel darah putih yang aktif saat ada kematian sel-sel hati di sana. Timbullah peradangan di hati, timbullah hepatitis. Ini adalah gambaran makroskopisnya. Ini hati yang normal, tampak lebih kemerahan. Ini yang mengalami perlemakan hati, lebih pucat. Kalau dipotong tampak seperti ini organ hati yang mengalami perlemakan. Tampak ada timbunan lemak-lemak, butiran lemak di organ hati. Contoh yang lainnya, akumulasi protein tampilannya seperti ini. Misalkan di tubulus ginjal terjadi timbunan protein, tampak di sitoplasma ada butiran-butiran protein. Kemudian akumulasi pigmen di otot jantung. Misalkan ini adalah otot jantung, ini inti sel, ini sitoplasmanya. Ada timbunan protein atau sisa-sisa metabolisme atau organel yang mati di sana. Ini adalah akumulasi pigmen, disebut sebagai pigmen lipofusin. Baik, demikian tadi beberapa contoh mekanisme adaptasi sel dan mekanisme kerusakan sel yang sifatnya irreversibel. Dan itu mendasari berbagai penyakit pada manusia. Adanya kerusakan sel akan berefek pada jaringan, akan berlanjut pada gangguan organ, menimbulkan gangguan sistem organ, manusianya jadi sakit. Demikian tadi kuliah saya, semoga bisa bermanfaat dan mendorong kita untuk belajar lebih lagi tentang proses perjalanan atau patogenesis penyakit. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.